Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan saya Chelsea Ade Kalvari. Saya Pelopera Haleulina. Saya Margareta Sita. Saya Najib Rizwan Putri. Di sini kami akan membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mata pelajaran sejarah dengan guru pembimbing Alten Damai Ganjal. Selamat menyaksikan. A. Pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Berita ini baru disiarkan ke seluruh dunia pukul 7 malam waktu Indonesia Barat melalui Hosokyoku di Jalan Merdeka Barat. Dengan bantuan Bahtiar Lubis, Suprapto, Yusuf Roni Dipuro, dan Syahrudin. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang dihadiri 25 anggota. Keputusan penting yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Sementara. Keesokan harinya, PPKI menetapkan pembentukan 12 departemen, 8 provinsi, Komite Nasional Daerah, dan Kabinet Presidensial pertama. Pada 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga dan membentuk Komite Nasional Indonesia, KNI, Partai Nasional Indonesia, PNI, dan Keamanan Rakyat, BKR, yang bertugas menjaga keamanan daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Mengapa saat itu pemerintah Republik Indonesia membentuk BKR dan bukan tentara? Presiden Soekarno pada 23 Agustus 1945 menyerukan bekas prajurit PETA, Heiho, dan para pemuda Indonesia yang sebelumnya pernah mengikuti latihan atau pendidikan militer untuk bergabung dalam BKR. Salah satu alasan pemerintah tidak membentuk tentara adalah agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mencegah bentrokan dengan pihak asing, terutama Jepang yang saat itu masih berada di Indonesia. Meskipun BKR dibubarkan dan diganti dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pada 5 Oktober 1945, organisasi ini berperan penting sebagai salah satu wadah perjuangan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, terdapat dua perkembangan politik penting: pembentukan partai politik dan perubahan sistem kabinet. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat pada 3 November 1945 untuk mendorong pendirian partai politik sebagai persiapan pemilihan umum pertama yang direncanakan pada Januari 1946. Selanjutnya, pada 14 November 1945, pemerintah mempertegas saran tersebut dan memperkenalkan jabatan Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Langkah-langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokratis dan bukan negara bentukan Jepang atau fasis, guna mendapat dukungan internasional dan menghadapi ambisi Belanda yang ingin kembali menjajah. B. Pergolakan di masa awal pemerintahan. Masa awal kemerdekaan situasi keamanan sangat kacau dan terjadi pergolakan di berbagai daerah. Perselisihan dan pertempuran tersebut memakan banyak korban di antara rakyat Indonesia sendiri. Sejarawan Miss Hazelwood mendefinisikan revolusi sosial di masa awal kemerdekaan Indonesia sebagai serangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1946, ketika para pemimpin lokal, bangsawan, pemilik perkebunan, dan orang-orang yang dianggap sebagai kolaborator Jepang dan Belanda menjadi sasaran amukan massa. 1. Perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari pihak Jepang. Pada masa awal kemerdekaan, tentara Jepang yang sudah menyerah masih ada di Indonesia. Tentara Jepang ini masih memiliki persenjataan dan menguasai fasilitas-fasilitas yang strategis di berbagai daerah. Para pemuda dan tokoh nasionalis Indonesia juga melakukan pengambil alihan kekuasaan sipil dan militer dari tangan Jepang. 2. Kedatangan sekutu dan Nica. Pemerintah Indonesia pada awalnya bersedia menerima kedatangan sekutu yang akan melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun setelah mengetahui bahwa pihak sekutu berniatan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, sikap Indonesia berbalik. Berbagai pertempuran pun tidak terelakkan. Berikut pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan sekutu dan Nica.
A. Pertempuran Medan Area 9 Oktober 1945, konflik dengan tentara Inggris di Medan memulai pertempuran bersenjata. B. Bandung Lautan Api 12 Oktober 1945 sampai 23 Maret 1946, Bandung dibakar oleh pejuang Indonesia untuk mencegah pemanfaatan fasilitas oleh sekutu. C. Pelagan Ambarawa 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945, bentrokan antara Indonesia melawan sekutu Indonesia di Semarang dan Ambarawa. D. Pertempuran Surabaya 29 Oktober sampai 10 November 1945, pertempuran besar dengan sekutu diperingati sebagai Hari Pahlawan. E. Pertempuran Palembang 28 Desember 1946 sampai 1 Januari 1947, pertempuran dengan Belanda setelah pelanggaran garis demarkasi oleh tentara Belanda. F. Puputan Margarana 19 November 1946, pertempuran hingga titik darah penghabisan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya melawan Nica di Bali. G. Pertempuran Makassar 20 Oktober sampai 9 Desember 1945, pemuda Makassar melawan Nica dan KNIL yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Sulawesi. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu perjuangan diplomasi dan gerilya. Tujuan perundingan diplomasi untuk mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi tanpa kekerasan fisik. Contoh perjuangan diplomasi, yang pertama Perjanjian Renville, sebuah perjanjian yang berupaya menyelesaikan konflik di Indonesia. Yang kedua, Perjanjian Romroyen, sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda dalam menyelesaikan sengketa. 3. Perjanjian Linggarjati, salah satu contoh perjuangan diplomasi melalui meja perundingan. 4. Konferensi Meja Bundar, sebuah kesepakatan penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Perjuangan gerilya merupakan cara berperang dengan taktik yang tidak konvensional, seperti serangan mendadak, penyergapan, dan bergerak dalam unit kecil. Contoh perjuangan gerilya yang pertama, Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya melawan penjajah Belanda. Yang kedua, perang gerilya di Yogyakarta terjadi pada agresi militer pada Belanda pada tahun 1948. Yang ketiga, pertempuran 5 hari di kota Semarang, sebuah contoh perjuangan gerilya antara pasukan Indonesia dan Jepang. Dampak perjuangan diplomasi dan gerilya. Yang pertama, pentingnya diplomasi. Diplomasi membantu mencapai kesepakatan tanpa kekerasan fisik, menjaga stabilitas politik, dan menguatkan posisi internasional Indonesia. Pentingnya gerilya membantu dalam mempertahankan kemerdekaan dengan strategi taktis yang efektif, terutama dalam menghadapi pasukan asing. Dengan kombinasi perjuangan diplomasi yang mengutamakan dialog, serta perjuangan gerilya yang menunjukkan ketangguhan dalam medan perang, Indonesia berhasil menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kedua pendekatan ini menjadi bagian internal dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan memberi kontribusi penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan. D. Perubahan RIS menuju NKRI. Penggagas pendirian Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut RIS adalah Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. Hubertus Johannes van Mook. Sistem pemerintahan RIS adalah demokrasi parlementer dengan konstitusi negara bernama Undang-Undang. Republik Indonesia Serikat, pemerintahan RI berada di dalam wilayah pemerintahan RIS, tetapi wilayah RI tetap otonom dan tidak tergantung kepada RIS. Pemerintah RIS tidak menentang aksi penggabungan dengan RI dan justru mengikuti kemauan Majelis Permusyawaratan. Pemerintah RIS kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat pada 7 Maret 1950 yang aslinya pembubaran negara-negara bagian dan penggabungan ke dalam RI. Akhirnya sampai akhir Maret 1950 tinggal 4 negara bagian yang masih berdiri, yaitu Kalimantan Barat, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, dan RI. Kondisi tersebut membuat Natsir berinisiatif menyampaikan agar RI dan negara-negara bagian RIS berbaur dalam NKRI. E. Peran rakyat dalam revolusi nasional. Berikut berbagai peran masyarakat Indonesia pada masa revolusi nasional. 1. Peran perempuan. Pemerintah RI menyerukan para perempuan yang sebelumnya tergabung dalam Fujinkai atau organisasi wanita bentukan Jepang agar masuk dalam berbagai wadah organisasi perempuan Indonesia. Dengan demikian, para perempuan Indonesia segera dapat menyalurkan tenaganya untuk kepentingan perjuangan, terutama dalam bidang-bidang sosial. Menarik untuk dicermati, meski sebagian besar tidak turut langsung memanggul senjata dalam perlawanan, kaum perempuan seringkali berada di garis depan sebagai informan dan penyalur kebutuhan para pejuang.
A. Peran medis dan kesehatan. Dalam situasi perang yang rentan menimbulkan korban, bidang medis dan kesehatan menjadi faktor penunjang penting bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di Aceh, para perempuan anggota Palang Merah Indonesia membentuk satuan tugas yang selalu siaga dikirim dan diberangkatkan ke medan laga untuk menolong korban perang. Sementara itu, para perempuan di Sulawesi Utara berulang kali berjuang untuk menerobos blokade dan pertahanan Belanda untuk mencari obat-obatan yang saat itu sukar diperoleh. B. Pendidikan. Meski di masa perang, pendidikan terhadap generasi penerus bangsa tetap harus dilaksanakan. Selepas kemerdekaan, pelajar putri di Aceh diberikan pelatihan kepanduan untuk melatih kemampuan intelijen dan perkembangan fisik, semangat dan cita tanah air. Saat revolusi pecah, para perempuan di Aceh menjadi guru sukarela untuk mendidik anak-anak bangsa dan memberantas buta huruf di sekolah rendah. C. Dapur umum dan logistik. Keberlangsungan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak akan lama apabila tidak ada asupan makanan yang memadai. Karenanya, keberadaan dapur umum yang dikelola oleh para perempuan berperan sangat penting dalam perjuangan. Tak heran keberadaan markas para perjuang selalu diiringi dengan keberadaan dapur umum. Di Maluku, para istri dan remaja putri Barisan Pejuang Indonesia mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan serta tempat tinggal bagi para pejuang dan pengungsi. 2. Peran seniman dan sastrawan. Dibanding para politisi dan militer, peran para seniman dan sastrawan memang kurang menonjol dalam catatan sejarah. Namun peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan cukup penting dan masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Sebagai bentuk ekspresi diri, karya para seniman di masa kemerdekaan membangkitkan semangat juang dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Karya ini ada yang dituangkan dalam medium tembok dan selebaran, ada juga yang mengisi ilustrasi dan karikatur di surat kabar. 3. Peran pelajar dan mahasiswa. Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia memunculkan komitmen seluruh masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan, termasuk kelompok pelajar. Pada Juli 1945, para pelajar setingkat SMP dan SMA di Surabaya pada Juli 1945 berikrar untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 25 September 1945 di Yogyakarta diselenggarakan rapat umum yang dihadiri para pemuda dan pelajar dari Jawa dan Madura. Pada September 1945, para pelajar Magelang membentuk gabungan sekolah menengah yang kemudian melebur dengan Ikatan Pelajar Indonesia KEDU. Membentuk perkumpulan-perkumpulan pelajar di beberapa wilayah di Indonesia tersebut menunjukkan tumbuhnya rasa patriotisme pelajar Indonesia. Semangat inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya organisasi Ikatan Pelajar Indonesia atau yang bisa disebut IPI.